teman yang boleh kan lebih mengenal. Tapi teman-teman dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira apa makna gambar ini dan juga pembacaan kita tadi yang barusan kita baca 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan konteks atau keberadaan perjuangan pergumulan kita di pandemi ini. Untuk soal kira-kira kita dipanggil atau masih dengar panggilan Tuhan apa enggak, atau apa yang Anda dapat ya. Bu Melda bisa minta tolong tunjuk 2 orang, mungkin Saya perempuan tunjuk, 1, laki-laki 1. Saya tunjuk Kartini sama lakinya Pak Abraham Fernando. Oke. Bisa? Ya. Oke. Apa tadi? Jadi apa yang Anda dapat dengan gambar ini dengan konteks kita sekarang? Kayaknya sih kayak ngelihat pengharapan atau sudut pandang yang baru gitu ya. Jadi yang kayaknya kelam gitu, terus tiba-tiba dapat pencerahan, apa sih kayak pengharapan ada terang, baru. Ada cahaya gitu. Benar. Okay. Ya Pak. Oke, Pak siapa tadi? Terima kasih. Abraham Fernando bisa? Abraham, ya. Ya, sama sih. Kira jawabannya kayak dapat sesuatu yang baru, dapat ilham, dapat pewahyuan mungkin. Ya, oke, good, bagus. Gitu ya, Pak Abraham? Iya, Pak. Terima kasih. Tuh Abraham juga nama yang keren itu. Oke, thank you sekali lagi Mbak Kartini, Bu Kartini dan Pak Abraham ya. Jadi coba kita lihat ayat 9 langsung, teman-teman. Ya, kita buka. Sebab itu berkatalah Eli. Jadi Eli itu 3 kali didatengin. Kita tahu cerita ini sejak sekolah minggu, bukan? Ya, 3 kali didatengin oleh Samuel remaja, Samuel kecil tadi, ya, yang dapat cahaya tadi, yang kita maknai boleh Tuhan datang memberikan pencerahan, pewahyuan suaranya itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Jadi sudah jelas sekarang, Eli menyadarkan, ya, membukakan kepada Samuel, itu Tuhan. Ya, kalau konteks perjanjian lama, itu Yahweh, itu Allah. Di dalam sekarang kita dalam nama Tuhan Yesus, itu Yesus yang datang, itu Roh Kudus yang melingkupi engkau. Sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi saya mau bilang mendengar. Sekali lagi saya mau katakan mendengar. Betul saudari Bapak Ibu? Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Jadi yang pertama, langsung aja nih ya. Ada 2 hal yang kita mau betul-betul tangkap. Tapi yang pertama ini kuat sekali. Panggilan bukan duniawi, bukan juga manusiawi sekedar, bukan manusia, tapi siapa teman-teman? Panggilan ilahi. Betul. Ada panggilan yang merupakan kekuatan supranatural. Panggilan yang kadangkala justru kita akhirnya karena keterbatasan manusiawi, karena yang menjadi Samuel adalah juga Anda dan saya kadangkala dalam hidup ini. Betul? Baru kemudian ya dengan hikmat dan kekuatan Tuhan kita bisa naik kelas lah begitu sedikit menjadi Eli posisinya di zaman now. Bisa mengerti maksud saya. Tapi seringkali mayoritas kita masih di levelnya si Samuel remaja. Glimpse, ya, lewat gitu aja. Padahal panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk kita terus dibentuk. Jadi saya mau katakan teman-teman dan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, untuk poin pertama ini, panggilan Tuhan itu bermaksud supaya kita memasuki latihan berulang-ulang kali. Terus menerus, ya, berulang kali. Jadi panggilan Tuhan itu nggak hanya berhenti pada momen tertentu atau pada peristiwa tertentu. Tuhan pakai banyak peristiwa bisa. Tuhan pakai bisa banyak fenomena. Tuhan pakai sekali lagi pandemi ini. Nah, ini maksud
dari sabda Tuhan hari ini, tema kita saat ini. Ya, itu mengapa saya bertanya tadi, apakah kita masih bisa dengar suara Tuhan? Apakah kita masih bisa untuk not only hear tetapi listen, ya. Tidak hanya dengar tetapi mendengarkan suara Tuhan. Dan sekali engkau dipanggil, saudara-saudara, 2 kali engkau dipanggil, dan setiap kesempatan Tuhan panggil engkau, itu artinya latihan berulang-ulang kali. Latihan apa, Pak Lusindo? Latihan untuk dibentuk. Jadi ada yang dipangkas, ya, ada yang dibuang kebiasaan-kebiasaan buruk, ada kesombongan yang dihancurkan, ada kerendahan hati yang ditambahkan, ada keberserahan yang terus dipulihkan, ada kemampuan semangat untuk terus berjuang yang tidak pernah berhenti, ada kerinduan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saluran berkat. Pun di tengah keterbatasan, pun di tengah kelemahan kita, terus kita berlatih terus. Apa bisa Tuhan, saya sendiri aja untuk mikirin diri saya sendiri, udah susah sekarang ini. Ya kan? Apa bisa Tuhan, saya sendiri dan keluarga kami aja udah begitu kesulitan sekarang di pandemi ini. Saudara, suara Tuhan memanggilmu tiap waktu. Hari ini khusus, siang ini, yuk masuki latihan iman, latihan spiritual, latihan untuk berkata ya sama Tuhan dan tidak kepada kuasa yang lain. Karena di setiap pergumulan, tantangan, sebetulnya Tuhan sudah sediakan banyak sekali berkat di balik itu semua. Di setiap kesakitan, tangisan bahkan, sekali lagi saya katakan, di setiap kesakitan bahkan tangisan, saya mendampingi cukup banyak, ya kalau nggak dibilang banyak, cukup banyak, ya teman-teman, saudara-saudara kekasih umat jemaat kami, tetapi juga banyak umat yang lain yang tiba-tiba telepon, yang tiba-tiba WA dan sebagainya macam untuk didoakan, tetapi juga untuk curhat, untuk mau sharing cerita kepedihan mereka, keletihan mereka, untuk minta didoakan. Ya, apalagi yang ada yang meninggal dunia, untuk pendampingan kepada mereka yang anggota keluarganya atau sahabatnya atau orang-orang yang dikasihinya, pasangannya, orang tuanya, ada juga yang anaknya dipanggil oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Itu membutuhkan, kalau bukan dari Tuhan, saudara, saya pribadi mengatakan saya sendiri akan jatuh terjerembab. Anda bayangkan, baru sebentar WA, tiba-tiba ada telepon. Saya mau katakan sekitar 10 menit sebelum ini tadi, waktu kita persiapan ya, tim tadi, saya ditelepon, di satu kabar bahwa ada lagi yang masuk dalam perawatan karena positif terpapar. Itu terus menerus. Jadi kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, kalau bukan panggilan untuk berlatih berulang kali, mungkin kita tidak bisa menjalani dan apalagi untuk jadi saluran berkat. Jadi seperti kelokan, bisa lihat gambar yang berikut ini. Seperti kelokan, saya selalu mengatakan soal perjalanan hidup yang penuh dengan rintangan, pergumulan. Salah satu yang terbesar di sejarah umat manusia adalah sekarang ini. Salah satunya, ya, pandemi karena COVID-19, COVID-19. Tapi yakinlah, kesulitan pekerjaanmu, kesulitan, ya, karena yang bekerja pun kadang kita tergoda sekarang ini untuk jenuh dan akhirnya bersungut-sungut. Yang WFH bilang enakan WFO, ya kan? Yang WFA bilang kayaknya enakan WFO, ya kan? Yang WFO sebaliknya bilang enggak, kayaknya enakan WFH, ya kan? Tapi di semua itu kita sama-sama juga bilang, aduh, sekarang kayaknya sepertinya tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu untuk kerja. Kapan waktu disuruh meeting, suruh kumpul, suruh rapat, suruh ini. Ada yang nanya untuk konfirmasi. Seperti nggak ada waktu. Jam 11 malam, jam 1 pagi harus datang lagi. Ada lagi kerja. Betul, saudara-saudara? Ya, tapi mari lihatlah semua itu. Dan pergumulan semua apapun yang lain. Keluarga, pelayananmu juga, kehidupanmu di tengah lingkunganmu, lihatlah itu
maknai seperti kelokan-kelokan yang Tuhan beri. Supaya kita bisa naik tinggi. Anda tahu kenapa kalau jalan ke arah yang puncak, arah yang tinggi, itu dibikin kelokan-kelokan? Supaya kita berlatih dan terus, ada namanya sentrifugal gitu ya kalau fisika bilang, supaya terus kita tertarik, ya terus terhisap, terus terkoneksi. Kalau kita maknai hari ini dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa terus naik makin tinggi, makin tinggi, dan kita boleh jadi pemenang dan jadi saluran berkat. Syaratnya sama seperti Tuhan berkata, Samuel, Samuel, Samuel. 3 kali loh. Anda bisa ganti nama Anda. Silakan sekarang sebut nama Anda. Sebut 3 kali. Dan bayangkan Allah menyapamu dan memanggilmu. Contohnya saya. Lusindo, Lusindo, Lusindo. 1, 2. Bilang pada dirimu sendiri. Dan bayangkan Allah memanggilmu lebih lagi dengan hikmatnya. 1, 2, 3. Dan responslah dengan berkata, God speak, for your servant is listening. Bukan hanya hearing, sekali lagi, ingat itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan cuma mendengar, tetapi listening. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Allah Bapa, berbicaralah Tuhan Yesus Kristus, yang bahkan minggu-minggu ini kita sudah mulai masuki lagi bagian untuk menjelang minggu-minggu Prapaskah, dan kita akan masuk Paskah sebentar lagi. Betul? Ya, berbicaralah Tuhan, bahkan di tengah bencana demi bencana, tanah longsor, banjir, kebakaran, gempa, gunung meletus, bahkan kecelakaan pesawat dan apapun. Di setiap pergumulan, mari minta Tuhan yang akhirnya berbicara, kita mendengar. Tuhan menyatakan seluruh kerinduan dan seluruh perintah, petunjuk dan sabdanya, kita mendengarkan dan minta kekuatan Tuhan untuk melakukan. Ini yang saya katakan dan kita mau pegang sebagai kedua. Yuk, Ribka semakin bersinar. Saya mau ajak kita lihat sisi sudut yang lain dari firman yang saat ini, dari cerita yang luar biasa ini, lampunya. Dikatakan tadi soal lampu. Jadi lampu Dian di kemah suci, ya kalau sekarang sinagog, itu sampai sekarang masih ada, itu terdiri dari 7 lampu, dan itu diisi dengan yang namanya minyak, ya minyak zaitun. Saya mau ajak kita memaknai dulu dengan bersinar dari Imamat 24. Saya minta tolong satu orang saja lagi baca bagian ini supaya makin hangat ya. Ada dialogis, jangan hanya saya. Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Bisa minta tolong, boleh Bapak, boleh Ibu, kita mau coba lihat pemaknaan yang lebih dalam dari Imamat 24 ayatnya yang pertama sampai keempat. Nanti sekali lagi Bapak Ibu teman-teman bisa baca lebih lengkap, lebih clear lagi, tapi saya mau ajak ayat 1 sampai 4. Siapa saja? Silakan. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi. Dari petang sampai pagi. Tuhan. Ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Yes. Coba lihat gambar ini supaya kita terbantu. Dilanjut PPT-nya. Pertanyaannya, apakah kandil-kandil
lampu-lampu kita itu masih menyala. Dan untuk menyala bersinar, kita yang sendiri harus duluan disinari, betul? Dikatakan tadi minyak zaitun apa? Tumbuk. Bahkan nggak sekedar tumbuk, yang asli katanya, asli yang tulen. Jadi Anda dan saya disuruh jadi tulen. Harus lebih sederhana, harus lebih murni di hadapan Tuhan, harus mau lebih jujur, harus mau lebih lagi dibentuk oleh Tuhan, harus mau diasah, betul ya. Sekali lagi saya mau katakan, ini masa yang paling indah, pandemi sekarang untuk kita dimurnikan oleh Tuhan. Tulen, betul saudara? Tulen. Untuk apa? Supaya minyak zaitun tumbuk tulen itu, itulah yang menyinari. Sehingga hidupmu, hidup Anda, hidup kita semua, hidup saya, kita tetap dan bisa terus bersinar. Dan dikatakan tadi dari petang sampai pagi. Betul saudara? Jadi itu percis kena dengan sekarang peristiwa yang kita baca tentang Samuel. Tadi warna gelap di awal, kita maknai itu tadi, dua teman kita di awal masih ingat ya? Warnanya gelap, memaknai, mewakili gelapnya kehidupan seperti pandemi sekarang. Oh itu iya betul, bukan sebuah kebetulan. Jadi harus kita menjaga. Ketika makin gelap kehidupan, malam makin datang, ya apakah kandil, lampu di dalam rumah Tuhan yang sesungguhnya di mana saudara? Hatimu, pikiranmu, hidupmu. Itu betul-betul tampakkah di dalam perkataan, waktu kita ngechat ya, ngetik di WA grup ya, saudara-saudara harus betul-betul jadi berkat. Buang yang negatif untuk meneruskan men-share yang tidak membangun, yang tidak membawa sukacita. Bagikan kerendahan hati, semangat, sukacita, dan biarlah terus menyala cinta kasih Allah Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus bekerja. Lewat pekerjaanmu juga. Lewat studi, mungkin ada yang bekerja sambil studi. Lewat kehidupan keluargamu, ya, dengan keluarga sesibuk apapun. Waktu Anda lihat tadi di awal, saya mau kasih share aja, nggak apa-apa ya, pengurus ya. Sebelum kita mulai bersama pengurus, ada satu pengurus anaknya tertidur, dia kasih lihat. Ya, saya mau bilang, ambil itu refleksi dan sabda Tuhan yang kuat. Apakah waktu kita lihat putri atau putra kita bobo dengan lelap tertidur, ya, kita merasakan ada healing. Bisa mengerti maksud saya? Ada penyembuhan dari Tuhan. Ada kekuatan terang dari Tuhan. Nah, begitu juga untuk saya sebagai rohaniawan, sebagai seorang pendeta, ya bersama yang lain punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etis, dan juga tanggung jawab iman kita satu dengan yang lain. Jangan lupa 3M, ya kan? Melakukan apa yang baik dan benar. Himbauan pemerintah, ya, vaksin juga. Tapi saya mau terus jangan lupa untuk terus 3M. Kadangkala kayaknya udah datang vaksin, ya 3M-nya mulai kendor. Jangan kendor. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, betul, dan tetap jaga jarak, ya. Nah, saya mau ajak kita lihat ayat 10. Ayat 10. Ini indah sekali menjadi ayat kita yang terakhir dan kita mau bawa pulang dan lakukan. Lalu datanglah Tuhan. Jadi lihat Tuhan yang kita sembah, ya, itu Tuhan yang selalu datang. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan. Dia Tuhan yang selalu menyapamu. Dia Tuhan yang selalu memberkatimu, ya. Berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Jadi ini yang ketiga kali, gitu ya. Samuel, Samuel. Nah, karena sudah tahu, sudah diberitahu lebih tepatnya. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini firman Tuhan, suara Tuhan sudah memberitahu, mengingatkan kembali Anda dan saya, bahwa lewat setiap fenomena pekerjaan dan segala kehidupan perjuangan, bahwa ketika kita melihat anggota keluarga kita, anak kita tadi bisa bobo dengan tenang, sekarang jawab, sekarang bersedialah bersinar. Dan Samuel menjawab, ini jawaban Samuel, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar.
Saudara-saudara, saya mau tambah 3M tadi oleh karenanya. Ya, jangan cuma hanya sekadar mau menerima apa yang Tuhan panggil dalam hidup. Tuhan panggil sekarang untuk kita bersinar, semakin bersinar. Saya mau mulai tambah dengan 3M tadi, masih ingat? Dengan 3S, 1 BBM. 3S plus 1 BBM. 3S itu apa, Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hasil dari begitu banyak pendampingan juga, khususnya kepada umat, kepada banyak orang, ya, kepada anak-anak Tuhan, terlebih khusus lagi yang bergumul berjuang di tengah COVID ini. Sekarang pandemi ini, bukan sekarang, itu adalah kita untuk memiliki dan berbagi 3S. Sukacita, bagikan sukacita. Sesulit bagaimanapun. Kedua, semangat. Dimanapun Anda, khususnya di dalam setiap keberadaanmu, komunikasi WA group sekali lagi tadi, ya, chat yang tadi saya katakan, Instamu, tapi juga emailmu, ya, di Facebookmu, atau ketika kau bisa telepon atau menerima telepon dari anggota keluargamu, keluarga besar, atau ada video call dari sahabat dekatmu, berikan, teruslah mampu minta kekuatan untuk bersemangat, bukan dibuat-buat, harus murni tadi, ingat, ya, zaitun tumbuk yang tulen, harus tulen. Semangat. Yang ketiga adalah sukacita. Bagikan sukacita kepada pasangan, pada orang tuamu. Bagikan sukacita, ucapan syukur, bersyukur dalam segala hal, ya, kepada anak-anakmu, kepada semua banyak orang. Dan BBM. BBM adalah mari untuk terus berserah dan bukan